bagaimana si Rabil ini menarik istrinya di tengah jalan, dan seperti itu. Nah, yang katanya menurut keterangan istrinya sendiri bahwa semalam dia menggunakan sabu itu. Dan sebelumnya itu semalam juga dia sempat mengejar bapaknya dengan golok. Yang penangkapan si Rabil ini yang saya anggap penuh dramatis sekali, karena waktu itu di tangan si Rabil ini itu seorang anak laki-laki, anaknya begitu. Sebuah video kekerasan viral di jagat maya, namun siapa sangka akhir dari pelarian pelaku justru menyisakan pemandangan yang menyayat hati. Di tengah rimbunnya perkebunan kelapa di desa Siniu, seorang pria yang diduga melakukan KDRT menangis histeris. Bukan karena takut akan jeruji besi, melainkan karena ia tak sanggup dipisahkan dari buah hatinya yang masih balita. Ketegangan sempat terjadi ketika petugas hendak membawa pelaku ke kantor polisi. Suasana penangkapan berubah dramatis saat pelaku ditemukan sedang memeluk erat anaknya yang masih balita. Pelaku menunjukkan reaksi emosional yang kuat. Suasana di lokasi penangkapan berubah menjadi haru sekaligus dramatis saat pelaku mulai terisak keras dan memohon kepada petugas agar tidak dipisahkan dari sang buah hati. Ya, pemirsa Tribun Palu, saat ini saya sedang berada di kediaman Kepala Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Motong, di mana beliau juga menjadi salah satu saksi pada saat mengamankan pelaku tindak kekerasan di desa ini yang beritanya cukup viral. Dan kita akan berbincang langsung dengan Pak Kepala Desa bernama Bapak Zikran. Nanti kita akan menanyakan seperti apa beliau mengenal kedua pasangan ini dan seperti apa pada saat proses mengamankan pelaku. Selamat siang Pak Zikran. Selamat siang. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa Bapak sebagai kepala desa mengenal sosok kedua pasangan ini khususnya di desa Siniu? Ya baik, pasangan ini adalah pasangan muda, pasangan suami istri muda yang menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, dari pernikahan itu mereka dianugerahi 2 orang anak. Saat ini anak yang pertama itu berusia kurang lebih 2 tahun dan anak yang kedua itu berusia kurang lebih sebulan. Seperti itu. Nah, pasangan muda ini memang saat ini masih tinggal di rumah orang tua. Dan pekerjaan itu serabutan, masih belum menentu, kadang menjadi buruh penarik kayu dan juga buruh tani lainnya. Seperti itu. Itulah kondisi pasangan saat ini yang atas nama anak Rabil itu mereka memang masih belum mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan masih serabutan, masih belum ada pekerjaan yang menetap. Seperti itu kalau sementara kondisi pasangan muda ini. Oh, berarti saat ini mereka tinggalnya di mana? Di rumah orang tua kah atau? Iya, di rumah orang tua. Oh, di rumah orang tua ya? Orang tua laki-laki itu. Terkait soal ini, Pak Zikran, kondisi kejiwaan dari pelaku dalam hal ini Rabil kan berdasarkan keterangan dari kepolisian bahwa Rabil ini mempunyai ada gangguan jiwa. Apakah itu memang dari Bapak melihat memang seperti itu atau seperti apa? Faktanya? Sebelumnya saya tidak pernah menduga bahwa si Rabil ini itu mempunyai latar belakang gangguan jiwa.
Namun memang sebelumnya saya tidak dapat menyaksikan dengan mata kepala. Saya hanya dilaporkan kadang oleh masyarakat sekitar, tetangga, bahwasannya si Rabil ini kadang suka ngamuk itu di jalan dan sebagainya. Nah, yang katanya si Rabil ini sendiri, ini menurut keterangan bahwa inilah pengguna sabu-sabu. Tapi ya saya kurang tahu apa memang benar si pengguna atau seperti apa. Nah, setelah beberapa kejadian seperti itu, si Rabil ini memang pernah dibawa ke rumah sakit jiwa Mamboro. Nah, kurang lebih katanya seminggu di sana, balik ke sini dan mendapat perawatan rawat jalan, diberi obat dan sebagainya. Nah, itu setelahnya itu dia berangkat ke Morowali untuk bekerja. Seperti itu, kurang lebih sebulan 2 bulan lah gitu. Tapi si Rabil ini sejak dibawa ke Mamboro sudah begitu lama. Baru ke Morowali untuk bekerja, seperti itu. Nah, sepulang dari situ, dari Morowali bekerja sebagai buruh tarik kayu itu. Nah, kurang lebih seminggu berada di desa ini, terjadilah kejadian itu. Kejadian yang viral itu di Facebook oleh seorang akun yang ini menyebarluaskannya itu. Bagaimana si Rabil ini menarik istrinya di tengah jalan, seperti itu. Nah, yang katanya menurut keterangan istrinya sendiri bahwa semalam dia menggunakan sabu itu, dan sebelumnya itu semalam juga dia sempat mengejar bapaknya dengan golok, gitu. Sehingga di hari kejadian ibu bapaknya tidak berada di rumah karena ketakutan. Itu kalau si Rabil ini karena ketakutan. Jadi secara pribadi saya tidak dapat mengatakan bahwa dia mempunyai gangguan jiwa karena saya bukan psikiater. Yang memberikan bukti bahwa dia mengalami gangguan jiwa adalah psikiater itu sendiri. Nah, hari ini buktinya ketika dia dibawa ke rumah sakit jiwa itu mendapat penanganan dari rumah sakit jiwa. Juga saya melihat dari postingan beberapa keluarga bahwa dia mendapat penanganan serius, memungkinkan dalam artian bisa kita anggap dia mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya Pak Zik, ini menurut kabar yang beredar bahwa aksi tindak ini sering dilakukan sudah beberapa kali. Apakah si korban pernah melapor ke desa atau ke dusun? Atau seperti apa? Atau memang dari pemerintah desa sendiri sudah pernah menangani kedua pasangan ini? Sebelumnya saya kepala desa memang sempat dilaporkan, hanya sebatas dilaporkan bahwa si Rabil ini mengamuk begitu, tapi tidak sebegitu parah begitu, tidak sebegitu mengganggu. Hanya saja kemarin ketika dia berdiri di jalan mengganggu lalu lintas, tapi tidak begitu lama, kurang lebih beberapa menit saja, terus diamankan sama warga, aman, kondusif, sehingga tidak mendapat perlakuan serius dari kami pemerintah, penanganan serius dari kami pemerintah, karena kami anggap tidak begitu mengganggu dan kondusif lah begitu menurut kami, sehingga saya hanya bisa sampaikan ke kepala dusun untuk selalu memantau, memperhatikan gerak-gerik si Rabil ini, bagaimana tindakannya sebagainya. Tapi selama ini saya hanya sekali mendengar itu, kemudian hanya kedua kalinya saya mendengar si Rabil ini melakukan tindakan seperti ini. Berarti ini tindakan yang kedua kali ya? Kedua kali. Yang pertama tidak kepada orang, tapi hanya dia mengamuk berteriak, tidak memukul orang waktu itu. Cuma memang kalau warga di sini kan sedikit ketakutan ketika memungkinkan kalau kita memelarai dia dan sebagainya, melarang dia berbuat itu, mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang diinginkan, memungkinkan seperti itu, sehingga
ada mungkin keluarga dari bapaknya pada saat melarang dia atau mengamankan dia waktu itu, dia mendengar dan balik. Selebihnya saya tidak pernah lagi mendengar kecuali kejadian kemarin. Selanjutnya Pak Zik, tentunya Pak Zik ikut dalam proses artinya mengamankan Rabil ini. Bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Apakah memang benar seperti keterangan dari pihak kepolisian bahwa dia pas saat ditangkap dia menangis dan berteriak, dan juga dia tidak mau melepas anaknya pada saat itu? Ya, itu benar. Saya memang benar menyaksikan yang penangkapan si Rabil ini yang saya anggap penuh dramatis sekali. Karena waktu itu di tangan si Rabil ini itu seorang anak laki-laki, anaknya begitu, yang pertama itu. Nah, memang tidak ada gerak-gerik untuk mencelakai anak itu, tapi kepolisian waktu itu berpikir mungkin ketika dia mau ditangkap atau melihat gerak-gerik kepolisian untuk menangkap dia, maka kami berpikir memungkinkan dia akan mengapa-apakan anaknya. Itu ketertakutan kepolisian waktu itu dan ketertakutan saya sendiri. Sehingga perlu didramatis seperti apa, bagaimana. Nah, kurang lebih setengah jam kami berangkat, kami menyusul ke kebun si Rabil ini. Namun tidak ketemu, ternyata dia lagi duduk-duduk santai di depan rumah seorang warga di bagian atas, kurang lebih 1 kiloan dari rumah kejadian waktu itu. Nah, di penangkapan itu memang pada saat dia ditangkap dia memang menangis dan mengatakan, jangan pisahkan saya dari anakku. Seperti itu. Dan dia menangis. Nah, secara kasat mata saya menilai, saya melihat pun si Rabil ini ya biasa-biasa saja, tidak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa bagaimana gitu. Biasa-biasa saja, komunikasinya bagus, lancar, lurus, tidak macam-macam atau bagaimana, komunikasinya bagus ya kami. Sehingga saya pun bagaimana ya melihatnya, memang agak sedih juga melihatnya, karena dia menangis dan mengatakan jangan pisahkan saya dengan anakku. Tapi waktu itu memang polisi harus memaksakan melakukan penangkapan sehubungan dengan tindakan tadi. Artinya dia menangkap untuk mengamankan, memastikan anak dari si Rabil itu aman dan tidak diapa-apakan, dan memproses si Rabil ini di Polsek Ampi Babo waktu itu untuk lebih mengetahui seperti apa kejadian dan keterangan demi keterangan, sehingga mungkin melahirkan bahwasannya Rabil ini harus rujuk ke rumah sakit jiwa Mamboro, dan si istri pun balik ke rumahnya dan melahirkan sebuah surat perdamaian dari kedua belah pihak itu. Oh ya, berarti sekarang Rabilnya sementara di di rumah sakit jiwa ya. Iya. Terus istrinya sekarang di rumahnya yang saat ini atau di rumah orang tuanya? Di rumah orang tuanya saat ini. Di desa Siniu juga? Desa Towera. Oh, di desa Towera. Oh iya. Mungkin terakhir Pak Zik, sebelum saya pertanyaan yang terakhir, sempat kan beredar isu bahwa informasi bahwa Rabil ini diduga menggunakan narkoba. Terkait soal ini, seperti apa? Adakah tidak upaya dari pemerintah desa sendiri untuk menangkal terjadinya peredaran narkoba itu di desa ini, agar generasi-generasi muda tidak terjangkit? Saya sangat berharap sekali sebenarnya itu desa kami ini mendapat penanganan serius atas info yang beredar dan cerita dari masyarakat ke masyarakat, dari warga ke warga, bahwasanya desa ini begitu banyak pengguna, sehingga terduga pula bahwa di desa ini ada seorang bandar besar dan berapa banyak kurir. Nah, ini diduga praduga tak bersalah. Ini hanya sebatas
info-info dari entah mungkin kebenarannya itu memungkinkan yang membenarkan alat penegak hukum yang bisa membuktikan itu. Nah, kami pun masyarakat itu, saya selaku pemerintah dan masyarakat saat ini memang benar-benar masih mau mencari kebenaran itu dengan membuktikan dengan apa gitu. Nah, harapannya memang benar-benar harus memang ditangani secara serius seperti itu. Nah, soal ini meskipun ini pesan beberapa kali dari berbagai orang soal penanganan serius mengenai narkoba ini, terutama sabu-sabu yang begitu meresahkan saat ini dimanapun, apalagi di kecamatan sini itu ini benar sangat meresahkan. Beberapa kejadian itu yang diduga diakibatkan oleh diduga diakibatkan oleh sabu, maka itu sangat meresahkan. Terjadinya pencurian di mana-mana di sini, marak sekali pencurian yang diduga juga hanya karena sabu seperti itu. Nah, maka harapan kami, saya selaku pemerintah adalah seriuslah negara ini dalam menangani sabu-sabu itu kayak gitu. Meskipun ini mungkin sudah banyak orang menyampaikan keseriusan ini terhadap negara, siapapun penegak hukumnya untuk menangani ini, ya insya Allah ini benar-benar akan menjadi keseriusan negara ini dalam menangani sabu-sabu ini seperti itu. Kami pun menduga seperti itu. Bukan soal pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun mungkin kelihayan kecerdasan daripada bandar dan kurir-kurir ini yang bisa menyembunyikan alat bukti, barang-barang bukti itu sehingga masih belum tertangani dengan baik oleh penegak hukum. Kami juga tidak mau berspekulasi menilai bahwa penegak hukum saat ini tidak begitu peduli terhadap soal sabu-sabu ini, soal narkoba ini. Tapi harapan kami mereka memang benar-benar serius lah. Dan banyak pun cerita soal backing yang kami pun tidak tahu siapa yang melakukan backingan itulah. Seperti itu. Apakah memang itu benar penegak hukum atau bagaimana? Ya, tentunya ini harus juga mendapat penanganan serius dari negara ini terhadap hal-hal itu. Jika itu benar, jika itu memang benar bahwa hal ini mendapat backingan, mendapat dukungan dari APA itu sendiri, maka ini harus butuh penanganan serius pula. Ketika ini tidak mendapat penanganan serius, maka jangan pernah harap di desa itu dapat penanganan serius. Karena kami pemerintah desa ini sebatas hanya bisa menghimbau, menyampaikan kepada warga dan sebagainya seperti bla bla bla, jangan begini, jangan begitu. Itu. Dan kami pun akan membantu APH dalam hal untuk melakukan pemantauan terhadap mungkin kurir, bandar dan sebagainya. Ketika memang ada, kami akan serahkan bukti. Tapi memang kami benar-benar kewalahan dengan ketidakadanya bukti itu. Dan APH manapun pasti akan membuktikan bukti itu jika melakukan penanganan itu. Barusan memang juga sudah ada melakukan penggeledahan terhadap terduga bandar sabu, namun tidak ditemukan. Terus APH juga melakukan penangkapan terhadap salah seorang mungkin penjual kurir begitu atau apa namanya itu di Dusun 3 barusan juga itu sudah dilakukan. Seperti itu. Maka harapan kita, ya sekali lagi saya sampaikan, meskipun ini berkali-kali disampaikan oleh berbagai pihak tentang penanganan serius sabu-sabu ini, saya juga pula menyampaikan kali ini entah mau didengar mau tidak oleh para penentu kebijakan di atas sana, ya terserah mereka. Yang penting kami pun harus menyampaikan seperti itu, walau ini harus dilakukan penanganan serius oleh pihak yang berwenang, siapapun itu, mau BNN, mau kepolisian, mau siapapun itu, memang harus benar-benar serius menangani hal ini. Itu harapan kami. Jika tidak, memang tidak akan pernah ini. Kembali ke sisi korbannya, Pak Zikran. Apakah sudah dilaporkah atau memang dari pihak pemerintah daerah, apalagi di daerah kan ada dinas ini ya, perlindungan perempuan ya, kan? Apakah sudah ada koordinasi untuk setidaknya untuk ini sebagai apa namanya
pasca terjadinya kekerasan terhadap korban, apakah ada perlindungan yang dilakukan oleh pendampingan yang dilakukan oleh dinas terkait? Sejauh ini belum Ya, ada. sejauh ini Cuman belum barusan saya dapat telepon dari Polsek Iya. tadi bahwasanya ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak datang ke Polsek yang meminta difotokan surat Oh iya. perjanjian yang dibuat di Polsek kemarin untuk difotokan, karena mungkin hari ini KPI ada di sana yang katanya KPI juga mau singgah di saya hari ini. Sejauh ini tapi masih belum ada, untuk datang ke saya langsung belum ada. Untuk ini kondisi kejiwaan dari korban sendiri sampai saat ini bagaimana? Kalau dilihat dari Pak Zikran sendiri melihat baik-baik saja ke sekarang atau? Kondisi korban hari ini saya menilainya masih sedikit trauma mengalami tindak kekerasan itu, karena dengan dengan lahirnya surat pernyataan itu di Polsek itu bahwa si korban ini kan pingin berpisah dengan suaminya. Nah, itu bagian daripada psikologisnya bahwa dia tertekan hari ini terhadap kondisi suaminya yang selalu melakukan tindakan kekerasan ke dia. Maka saya anggap bahwa dia mungkin lagi trauma saat ini, masih belum bisa menerima kejadian itu. Terakhir, Pak Zikran, harapannya untuk pesan bagi masyarakat terkait soal kasus ini, atas kejadian ini, seperti apa himbauan dari pemerintah desa? Ya, saya selaku pemerintah desa Sineo itu berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan apapun itu terhadap orang lain, terhadap keluarga sendiri, karena tindakan-tindakan kekerasan itu bagian daripada tindak pidana yang konsekuensinya adalah hukum. Nah, itu seperti itu. Maka saya berharap untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan apapun seperti itu. Dan harapan pula kepada seluruh masyarakat desa Sineo ini untuk tidak lagi menggunakan yang namanya narkotika seperti itu. Sebab pemicu biasanya kemarahan atas terjadinya pertikaian dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga hanya karena didorong oleh mungkin penggunaan narkotika itu. Makanya saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi menggunakan itu, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Oke. Demikian pemirsa, obrolan bersama Kepala Desa Siniu terkait soal insiden aksi kekerasan, tindakan kekerasan yang sempat terjadi di desa ini yang begitu viral, dan saat ini sudah dilakukan penanganan terhadap pelaku dan korban, dan pemerintah desa sendiri sudah melakukan upaya baik itu pendampingan terhadap korban maupun mengontrol seperti apa kondisi dari pelaku sendiri. Demikian pemirsa Tribun Palu, sampai ketemu di program Saksi Kata berikutnya. Demi alasan kemanusiaan, polisi akhirnya membawa pelaku beserta anaknya ke markas komando. Saat ini, Polsek Ampi Babo tengah mengupayakan langkah mediasi dengan melibatkan keluarga dan pemerintah desa, mengingat adanya dugaan gangguan jiwa pada pelaku. Sementara itu, korban tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan penuh dari pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.